Ya, di bulan puasa pun Ade tetap harus bertugas. Ia harus sering-sering mengecek seismograf, alat pencatat gempa di pos pantau di Gunung Guntur. Inilah bisul besar yang siap meledak. Kalau pecah, keruhlah persoalan. Ini pula lah raksasa tidur yang siap bangun kapan saja. Kalau terjaga, ruwetlah masalah. Ya, bencana pasti terjadi jika keduanya menggeliat, mengamuk, lantas memuntahkan isinya ke muka bumi. Anda mungkin tidak pernah menduga gunung yang berada di belakang saya ini adalah gunung berapi yang masih aktif. Kehadirannya yang tertidur pulas justru memberikan berkah bagi masyarakat di sekitarnya dengan sumber air panas yang melimpah ruah. Namun entah bila meletus esok hari, mungkin membutuhkan jasa seorang pengamat gunung berapi. Jadi, haruslah ada yang rela mengasuh kedua gunung ini, Guntur dan Papandayan di Garut, Jawa Barat. Mereka harus selalu memantau desah nafasnya. Kapan kedua gunung ini tergagap, kapan pula keduanya hendak tersedak. Merekalah para penunggu gunung berapi. Di pundak sang penunggu tergantung beban berat. Segala informasi tentang kedua gunung ini harus sampai ke masyarakat. Di pos pemantauan Gunung Guntur ini, Ade Koswara menghabiskan harinya. Pun di bulan Ramadan, dini hari menjelang saat ia harus bangun sahur. Kalau kesulitannya, kalau untuk sementara ini, kalau lagi gunungnya nggak ada kegiatan masih aktif normal, ya nggak ada kesulitan sebetulnya sih. Tapi kalau udah ada kegiatan gunung apinya itu baru banyak kesulitan. Ya, di bulan puasa pun Ade tetap harus bertugas. Ia harus sering-sering mengecek seismograf, alat pencatat gempa di pos pantau di Gunung Guntur. Tugas ini usai, Ade pun harus bergegas ke Papandayan. Tiba di Papandayan, Ade segera naik ke atas gunung. Sejam perjalanan ditempuh, ia pun tiba di sebuah alat sensor. Alat inilah yang akan mengirimkan data ke pencatat gempa di pos pantau Guntur. Profesi ini akhirnya memang terjebak dalam sebuah rutinitas. Jenuh? Kayaknya begitu. Sepi? Boleh jadi iya. Tapi tugas haruslah tetap dijalankan. Ya, salah satunya dengan ini jalan-jalan ke kawan, lihat peralatan. Terus sebisa mungkin jangan terlalu banyak diam di pos saja. Kalau terlalu banyak diam di pos, kami itu baru terasa banyak jenuhnya. Kalau lagi aktif normal seperti sekarang ini, ya ada ini relax lah, nggak terlalu capek. Tapi kalau pas ada kegiatan aktivitas gunung, biasanya lumayan capek gitu, terutama sering lapangan ke puncak. Kecintaan akhirnya merubuhkan kebosanan. Mengorbankan sebagian besar waktu hanya untuk mengelus-ngelus sang gunung menjadi tak terasa. Karena kami beli itu karena kami satu hobi Pak. Keduanya melihat kalau ada kejadian alam yang dari lingkungan gunung api itu, ya kalau buat saya sangat menakjubkan. Karena itu pula lah pengamat gunung api biasanya adalah orang yang kenal dengan gunung yang akan diamatinya. Ya, tentu saja, kalau tidak, bagaimana bisa cinta? Nah, selama ini kita angkat putra daerah karena mungkin karena tidak jarang orang yang mau tinggal terutama dari kota, dari Bandung, dari Jakarta untuk tinggal, dan mungkin untuk memudahkan juga proses hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah dan sebagainya. Nah, para penunggu gunung api, usirlah jauh-jauh rasa jenuhmu itu.